Hai semuanya, balik lagi di Pakan 6. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita bikin HelloFresh yang kita terima minggu lalu. Hari ini kita mau masak makanan yang vegetarian sebenarnya, cuma karena kita punya ikan, kita mau bikin ikan goreng biar ditambahin untuk jadi lauk kayak gitu. Nah kan udah lama juga nih nggak bikin daily vlog atau Ramadan, jadi beberapa hari lalu tuh kita emang udah kayak kecapean gitu. Akhirnya kita udah istirahat dulu aja gitu. Udah berapa hari emang? Kayaknya kalau ini keluar mungkin 4 hari gitu, hampir seminggu. Cuman karena kepotong weekend juga dan banyak ini itulah, terus akhirnya jadi nggak sempet buat bikin vlog Ramadan. Terus ini kan udah masuk 10 malam terakhir. Terus kita mau bilang bahwa tadinya kan kita hampir setiap hari nge-vlog, karena ini udah masuk 10 malam terakhir, jadi mungkin beberapa hari sekali gitu. Jadi nggak terlalu sering karena ya memanfaatkan 10 malam terakhir kan, jadi nggak mau dipaksain gitu bikin setiap hari. Yaudah sih, kita sekarang mau masak. Menu yang akan kita masak hari ini adalah ini si mie yang banyak sayurnya, yang mie nya dari Indo gitu, yang kalau misalkan kalian nonton unboxingnya ada mie Bali yang dari Indo. Untuk bahan-bahannya, nah enaknya pakai HelloFresh karena untuk resep yang minggu depan tuh kita kayak nggak terlalu suka gitu. Akhirnya kita pause dulu. Jadi nanti minggu ini tuh minggu depan tuh nggak dapet, tapi minggu depannya lagi bisa diaktifkan lagi. Ini bahan-bahannya. Ini si chili noodle. Terus abis itu ada jeruk nipis, ada bawang merah, sampai ada bawang putihnya dikasih juga. Sini ada kacang tanah. Ini kacang tanah. Ada soy sauce, ada sweet chili sauce pedas manis, santan, betul santan. Terus ada champignons, zucchini. Terus ada basilikum. Sama ini yang kacang pipih itu yang aku sampai sekarang belum tahu apa. Nanti ini bisa dipakai juga sisa yang bekas sup. Jadi ya udah langsung aja kita masak. Apaan kak? Jadi ini adalah bahan dasarnya, kayaknya ada bawang putih, ada bawang merah, ada jahe. Kita tumis sampai harum kayaknya. Terus habis itu kalau udah harum tinggal tambahin sayuran yang tadi dipotongin gitu. Mantap ya. Terus udah kayak gitu tinggal tambahin mie-nya deh sama bumbunya udah. Mie-nya ini. Ini diproduksi di Tangerang ya? Iya betul. Nyampainya di piring di Jerman. Wow. Jadi ya gitu sih. Ini ada ikan dori untuk menemani hari ini. Jadi kita kayaknya balik lagi ntar pas makanan udah selesai, karena set setelah ini juga kayak biasa aja gitu, nggak ada yang menarik. Jadi udah, sampai nanti guys.
Hai, sekarang kita udah mau makan. Ini hasil makanannya, tadi udah aku shoot. Sekarang kayak mau diaduk. Terus untuk minumnya, Masih aduk ya? iya. Terus untuk minumnya, ini kita kemarin dikasih sari dari jus jeruk itu atau biang jus jeruk. Terus kita tambahin santan atau yang santan di episode sebelumnya tuh santan cair. Habis itu kasih air soda. Air soda. Terus kita mau makan sekarang. Ini sausnya tadi santan. Sausnya santan. Kita santan terus ya. Iya. Tapi kelapa tuh sehat loh. Iya makanya. Yang nggak sehat tuh kalau misalnya si kelapanya itu udah pecah. Kayak misalnya rendang, nah itu kayak bikin nggak kurang sehat gitu. Ini model mie-nya kayak patai Thailand gitu. Semoga enak ya. Saya tadi belum sempat dibumbuin lagi. Biasanya sih kalau makanan HelloFresh nggak usah dibumbuin lagi. Karena dia udah pas takarannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil sih. Kayak yang di restoran Asia nggak sih? Ada rasa jahe. Betul. Segar jadinya. Terus jangan dikasih kayak jeruk Nipis. Asamnya kena banget. Kan tadi kulitnya diparut kan. Nggak tuh. Ngambil aroma banget. Menarik. Ini si kacangnya. Tentu aja aku tambahin bon cabai. Ini kacang yang hijau ini apa rasanya? Hampir nggak ada rasanya sih. Susah ngejelasinnya. Kayak kacang panjang gitu kali ya, tapi nggak searomatis kacang panjang. Betul. Ini ada jamur. Terus ini kan makanan terakhir. Jadi review dari kita tuh, ini kita makanan yang 3 menu di bulan puasa ini kita bisa bertahan untuk 6 hari. Untuk 6 kali makan berarti ya. Makanan yang paling enak menurutku yang sup. Terus yang kedua yang ini. Yang ketiga yang pertama, tikka masala. Kalau kamu yang mana? Tikka masala justru kurang. Karena cukinnya kebanyakan kemarin. Aku yang pertama sup salmon ya, jelas. Terus? Yang kedua saus kotakan ini sih yang kedua. Ya kan, sama kan? Mana unik banget. Seger banget. Terus abis itu makanannya semuanya enak, maksudnya kalau dibanding kita bikin sendiri nggak tahu bisa seenak ini atau enggak. Betul. Terus sayurannya tuh banyak banget, jadi pas masak kayak wah banyak sayur nih gitu, jadi kayak berasa lebih sehat gitu. Dan jadi kenyang juga sih. Betul. Karena banyak yang masuk ya. Dan apa namanya, ngurangin karbo. Betul. Terus selain itu kalau yang mau coba bisa langsung hellofresh.de. Aku belum bisa ngasih kode-kode gitu karena bukan disponsorin ya. Tapi kalau buat yang iseng-iseng pengen cari resep baru, makanan baru, bisa banget sih. Dan untungnya mau nyoba resep baru nggak harus beli, kan misalnya kita harus butuh brokoli kan kita biasanya harus satu bonggol gitu kan mahal. Kalau ini kan udah diporsiin jadi nggak ada yang terbuang gitu. Belanjanya nggak usah langsung sekali banyak gitu, jadi dikit sesuai porsi gitu enaknya sih. Biar nggak kebuang gitu. Betul. Nah terus fun fact untuk hari ini, kalau misalnya yang episode lalu kita ngebahas tentang Islam dan lingkungan, iya benar. Sekarang kita mau ngebahas satu ayat, bukan ngebahas sih, kayak cuma kita mentadaburi sih, karena mentafsirkan tuh nggak boleh. Iya betul. Karena nggak ada yang cuman kalau mentadaburi itu insya Allah nggak apa-apa ya. Iya, kita ambil pelajarannya aja, coba yuk bacain. Jadi ini adalah surat Al-A'raf ayat 286. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah ini panjang, cuman yang mau di-highlight itu adalah di awal-awal ayatnya, karena bilang janganlah kamu duduk-duduk di tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Ini bukan kita ahli tafsir atau gimana Iya. gitu. Cuma pas baca tuh kepikiran kayak catcalling gitu. Iya, kayak ada ngerasa similarity dengan yang sering dialami oleh teman-teman cewek gitu.
karena kita lewat gang gitu atau lewat depan pangkalan ojek betul. Gitu kan kayak mungkin ada rasa takut ya kalau misalkan dia lagi sendiri dan abang ojeknya bertiga gitu. Pasti. Gak usah keker badannya, ya kan? Gak usah kumisnya baplang. Orang normal juga, laki-laki normal di situ kalau disuitin langsung sama 3 orang kan rasanya gimana gitu. Kalau menurut aku ini juga nggak catcalling aja sih setelah aku pikir-pikir lagi. Karena ditakut-takutin bisa juga kayak malak atau malak juga. Kan suka dicegat tiba-tiba di jalan gitu-gitu. Jadi emang gimana ya? Mereka aku bingung sih orang-orang yang bercandanya tuh catcalling itu kayak Neng mau kemana Neng? Ya Allah kayak gak ada bercandaan lain gitu sih. Maksudnya kalau ada cewek lewat ya bener aja lewat gitu, ngapain dipanggil-panggil, kecuali kalau emang ada perlunya, misalkan Neng maaf jatuh, nah nggak apa-apa gitu atau Neng mau ojek, enggak ya udah gitu, ngerti nggak sih? Itu kan kalau menawarkan menurutku masih nggak apa-apa ya. Karena konteksnya dia punya jasa mau ditawarkan kepada calon pengguna jasa. Kalau dia cuit-cuit kan itu nggak ada apa, lu mau nikahin nggak gitu cara mau nikahin orang gitu. Nggak lucu juga. Lu mau ajak kenalan nggak gitu caranya, lu mau ajak ngobrol. Atau karena dia cuma iseng doang, tapi kan isengnya itu menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak si yang korbannya gitu ya. Dan ternyata keisengan itu dilarang di Al-Quran cuy, nggak boleh bikin orang takut ketika kita lagi duduk-duduk di jalan gitu. Apalagi kalau misalnya dia mau sekolah, mau kerja, itu kan dia lagi di jalan Allah gitu, pergi atas dasar di jalan Allah kegiatannya, terus lu gangguin. Kalau dia jadi balik, mampus nggak tuh? Terus kayak dia kayak dicuitin habis itu dicuitin langsung pulang karena nggak takut, nggak aman, terus mamam nggak tuh? Itu menarik sih, ternyata ada di semua di Quran cuy. Iyalah, dari yang nundukin pandangan itu kan udah terkenal banget. Iya, nundukin pandangan, menutup aurat. Jadi kayak sebenarnya masalah catcalling ini kayaknya dua sisi ya, maksudnya dari cewek dan cowok gitu. Masing-masing kayak punya role masing-masing gitu loh. Iya, dan yang kalau saya selama ini kan kayak iya sih cewek kayak gini ya. Cowok sebenarnya dalam Islam tuh yang diatur dua-duanya gitu sebenarnya. Gitu sih. Jadi nggak cuma satu pihak aja. Cuman memang mungkin banyak orang yang cuman menggodok satu sisi aja gitu. Padahal dua-duanya tuh diatur gitu. Iya, dan yang cowok dia menundukkan pandangan. Jadi artinya kalaupun memang ada teman-teman yang belum berhijab ya tundukin aja pandangan gitu. Iya. Betul. Jadi fun fact untuk hari ini itu sih, jangan catcalling, jangan sudah dilarang ya. Jangan malah, jangan jambret ya kan. Jangan nyegat. Betul. Orang terus ngajak ribut gitu, nggak boleh cuy. Iya, gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya tawuran gitu ya, ngejegat udah harus sekolah malah niatnya jelek dari awal cuy. Iya, itu sih fun fact-nya. Jangan lupa tolong kasih tahu ayat yang menurut kalian menarik atau memang udah jadi kayak quotes di wallpaper atau apapun itu gitu ya. Kayak gacoan ya. Komen di bawah ini biar kita tahu wah apa aja sih yang seru-seru, karena sebenarnya banyak banget entah dari hadis atau dari ayat Al-Quran gitu yang sebenarnya relatable banget sama kehidupan kita gitu, dari segala aspek dah. Entah yang kemarin kita bicara lingkungan, hari ini gimana kita bersosialisasi dan apa sih ngadepin anxiety atau stres gitu, macam-macam. Itu kayaknya mukjizat Quran sih. Karena dia nggak bakal habis ilmu dan hikmahnya gitu, walaupun kayak kita baca setiap hari Al-Fatihah gitu. Pasti ada aja hikmahnya gitu. Nggak bakal bosan kalau kita baca Harry Potter gitu misalkan 5-10 kali udah gitu kan. Hafal. Kalau Al-Quran pasti tetap ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Itu mukjizatnya sih. Ini hasil denger risalah. Betul, itu radio Ramadan. Iya, hasil denger radio Ramadan cuy. Apa sih Masjid Indonesia di Berlin? Iya betul. Jadi udah sih segitu dulu video kali ini. Makasih udah nontonin series Ramadan vlog ini. Maaf kalau misalnya rada bolong-bolong karena satu dan lain hal gitu. Yang penting seminggu minimal 2 kali lah ada gitu. Apalagi nih udah masuk pembukaan terakhir, jangan lupa digaskan ya kan. Iya bun. Terus karena nggak berasa. Terus jangan lupa kalau punya goalsnya di maksimalkan lah gitu. Jangan sampai tiba-tiba udah minus 3 hari gitu belum ngapa-ngapain. Maksudnya selain sibuk nyari baju baru, jangan sampai ketinggalan sibuk ibadahnya gitu. Iya betul juga sih.
sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai sini juga perjalanan HelloFresh untuk minggu Oh iya, ini. benar, mencoba-coba ya. Mencoba-coba, jadi 2 minggu ke depan baru ada video tentang HelloFresh lagi. Udah gitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.